Jadi kemarin itu kan gini Mas, contohnya itu kan dari Mbak Ayu ini misalnya, ya kan setiap Senin Kamis itu kan kami rapat Ya. koordinasi kan. Nah, setiap rapat koordinasi itu hasilnya ini minutes of meeting kan, catatan hasil rapat. Nah, kemarin itu salah satu contohnya begini. Nah, ini kan begini kan. Gitu. Nah, teman-teman itu kan selalu kan misalnya nih, Pak Rimun bilang, itu di bawahnya A sebelum B gitu kan, itu Ya. tolong diselipkan gitu kan. Nah, ini kan biasanya kan mereka klik di sini terus dikirim ke bawah begitu kan. Nah, kan apa ketika eh, banyak terus kemudian diedit kembali itu kadang-kadang suka kesulitan gitu kan. Oh, ini siapa ini? Pokok pendekatannya anak apa teman-teman itu selalu manual aja gitu kan. Jadi kalau apa bentuknya numbering begini terus pakai list paragrafnya ada ABCD-nya begitu itu dibuat ya pakai menu ya, ya kan? Iya. Ya mestinya Mas Ilo kan biasanya kan juga begitu kan pendekatannya mau ABC tinggal Iya. pilih dari sini kan. Nah terus Beng, pakai akun siapa Beng? Akun anak nih. Oh, ini pada diajak rapat jadi cuman Mas Iluk aja yang ada. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Iya. Ini belum ini nih, belum lulus ya. Ya, Bikin itu. Nah, akun ini ini. Mas Iluk nih salah satunya. Bambang ini Ya. termasuk salah satu angkatan pertama yang saya ajarin. Tapi sampai sekarang itu mungkin sudah 20 tahun yang nggak nambah-nambah ilmunya gitu. Jadi kan Ilmunya cuma copy paste doang. ya lu copy paste habis itu Nah, dilempar ke kalau saya. bikin ini dari awal masih belum. Iya, masih belum Iya. masih belum gape. Nah, ini kan Ayu udah selesai rapatnya di sebelah yuk. Udah, Pak. Oh, ya udah. Ini ada Mas Iluk sama Bambang. Halo, halo. Jadi apa namanya? Kemarin supaya apa namanya? Supaya belajar kita itu langsung bisa Mas Iluk, saya pendekatannya itu ya apa? Learning by doing aja. Apa yang kita hadapi kemarin itu gitu kan dapatnya ini. Nah, sekarang saya coba dekati dengan pendekatan saya yang harusnya sih sepertinya lebih baik gitu kan. Lebih baik itu artinya lebih efisien dan lebih efektif gitu kan daripada ngurusin apa layout yang susah kita atur gitu. Kalau kalau ini kan diatur lewat menu-menu begini kan agak kesulitan kita. Mendingan itu kita pendekatannya itu kita siapkan dari dulu sebelumnya gitu. Kita kalau misalnya apa konten minutes of meeting itu apa saja yang kita gunakan, style apa saja yang kita gunakan, ya kan? Nah ini kebetulan setelah saya ikuti, saya sudah tahu style apa saja yang digunakan, terus kemudian saya bikin ini stylenya ini. Nah, stylenya itu saya rekam atau copy atau simpan ya, simpan di semua eh, tab desain ini. Jadi yang dokumen-dokumen yang sering saya gunakan, ya saya simpan di situ gitu sehingga ketika kita mau pakai akan kita tinggal pakai saja. Ini seperti ini kan. Ini kemarin kiriman Mbak Ayu, ini saya tinggal pakaikan style MOM itu, minutes of meeting itu. Saya pilih di situ. Nah, kemudian
tinggal kita aplikasikan saja, ya. Jadi style yang bersesuaian, misalnya seperti ini kan. Ini kan numbering ya. Numbering itu kalau standarnya Microsoft Word itu sudah menyediakan 9 tingkat numbering. Ya, jadi kalau kita options, kita lihat keseluruhan style ya secara alfabetik, ya dia akan menampilkan tuh ya bullet ini yang ditampilkan ya itu dari level 1 list bullet ya, list bullet 2, list bullet 3 sampai 5. Ya, numbering juga begitu. Tapi sebetulnya ini yang tidak ditampilkan ada 4 lagi gitu. Jadi misalnya ini Bapak yang paling kiri itu kan numbering yang pertama, itu level pertama ya. Misalnya kita aplikasikan begitu. Nah, ini kemudian numbering yang level kedua kita aplikasikan begitu ya. Ini misalnya sedangkan Kontrol ini, apa itu, Pak? Kontrol apa? nah itu nanti habis ini, Bang, habis ini. Ini aku cuman pengen nunjukin bahwa ketika kita sudah menggunakan style sheet yang saya udah simpan, itu bisa dipakai oleh orang lain dan bisa langsung dipakai gitu ya. Itu. Jadi misalnya ini adalah list continue. Jadi konten setelah dari list ya. Jadi ini list continue pertama. Nanti kalau ada di bawahnya lagi list continue kedua. Nah, ini list continue pertama ya. Ini bullet yang kedua, ini 1 2 3. Berarti bullet yang ketiga, ya. Ini bullet yang ketiga. Ini list numbering yang kedua gitu. Begitu terus. Oh, berarti ini yang kedua. Nah, gitu. Jadi bisa langsung dipakai style yang saya sudah bikin gitu. Nah, ini C karena ini A, B sudah turun tingkat, dia bisa kita restart ke A lagi ya. Begitu seterusnya. Ini begini. Gitu. Nah, ini saya saya contohkan 2 yang untuk yang pertama itu angka 2 titik, yang kedua itu A titik, yang ketiga itu levelnya 1 strip ya, yang keempat nanti misalnya itu A strip ya, gitu. Jadi ini misalnya begini, gitu ya. Jadi mau satu-satu boleh, mau di blok juga boleh gitu ya. Jadi, nah ini kebetulan karena yang pertama kali itu buatnya dengan menggunakan pendekatan tabel, ya, sehingga ketika kita mau blok begitu nggak bisa nih. Ya yuk, jadi kenapa kok aku keluarin? Ya karena ini kita ketika mau ngeblok ini kesulitan. Ya, lain kalau misalnya ini kita pindah ya ke atas misalnya. Ini misalnya aja ya. Nah ini kan kalau kita mau blok tuh gampang kan? Gitu. Jadi baiknya minutes of meeting itu kalau ya betul-betul digunakan perlu menggunakan tabel seperti ini misalnya tabel action plan ya itu kita gunakan tabel. Tapi kalau memang ini kontennya tidak memerlukan tabel ya kita nggak perlu pakai tabel gitu ya. Jadi ini kita bisa keluarkan ke atas seperti ini. Nah style sheet ini ya ini saya coba ya. Jadi sedikit kenapa kok kita pakai MS Word ya? Itu karena sudah ada, semua punya, perlu cepat ya, dan semua berebutan ngedit, ya kan? Karena kita perlu layoutnya pakai Microsoft Word karena perlu kolaborasi. Dan sebetulnya Microsoft Word itu sangat powerful, ya. Nah, gimana supaya cepat? Nah, ini untuk menjawab si Bembeng tadi. Ya, bikin suasana kerja di Microsoft Word itu nyaman. Kayak apa nyamannya? Ya itu sesuaikan menu yang kita gunakan saja yang menunya. Ini ya, Mas Elo kalau ngeliatin
saya, ya kan menunya tidak seperti menu Microsoft Word yang biasa kan. Ini karena sudah saya sesuaikan gitu. Artinya ribbon ini ya, ini sudah saya buang karena kan kita nggak kita pakai semua, ya kan? Nah, karena kita nggak pakai semua, yang kita gunakan selalu kita gunakan saja kita turunkan menjadi quick access toolbar ini, gitu. Jadi kita tidak membuang estate atau ruang edit kita. Jadi kita maksimalkan ruang edit kita, yaitu. Nah, jadi sesuaikan menu yang kita gunakan saja. Terus kemudian kenali style atau template yang Word punya. Ya seperti tadi itu. Jadi, nah ini ya kalau sebetulnya style sheet-nya Word itu sudah lengkap, ya kan? Jadi jangan kita gunakan atau kita buat yang baru kalau misalnya sudah ada. Misalnya untuk teks ya pakai body text, ya kan? Untuk caption ya kita pakai caption, untuk judul tabel, judul gambar gitu ya. Untuk heading ya kita pakai heading, ini semua 9 tingkat ya. Jadi index kita pakai index itu. Jadi sebetulnya kenapa powerful, karena memang Word sudah menyediakan semua. Kemudian nah ini sesuaikan shortcut keys untuk style yang digunakan saja ya. Jadi seperti ini banknya. Jadi kita yang digunakan dan alfabetikal ya. Nah, ini kan yang digunakan baru ini, Bang. Nah, kan ini setiap style yang kita gunakan itu kalau kita pilih di modify, kemudian pilih shortcut keys-nya, itu pasti sudah ada shortcut keys-nya ya. Nah, kebetulan karena ini mana heading 1. Heading 1 itu di sini tidak ada shortcut keys-nya karena Microsoft Word untuk heading 1 sampai 4 itu sudah ada shortcut keys yang built-in. Jadi untuk bikin begini misalnya attendance ya, misalnya ini. Kita taruh di sini. Attendance ya. Tapi ini kita mau dijadikan heading 1. Nah, itu tekan Ctrl Alt angka 1. Ya. Misalnya ini point to discuss ya. Begini. Kita paste. Ctrl Alt angka 1. Gitu kan. Nah, begini attendee ini sebetulnya, attendee-nya ya misalnya dan seterusnya. Gitu. Nah, untuk style-style yang kita butuhkan ya, misalnya seperti ini, list number itu kita modify, kemudian kita masukkan shortcut keys-nya. Nah, ini nanti saya coba buatkan shortcut keys yang cocok buat jari-jari Indonesia. Artinya gini, tangan kanan kita kan ada di mouse, tangan kiri kita yang ada di keyboard, ya kan? Jadi relatif tangan kiri yang selalu dekat dengan touch keyboard, kan? Jadi ini biasanya saya sesuaikan dengan kondisi di tangan kiri itu. Ctrl Shift A, Ctrl Shift S, Ctrl Shift D, gitu ya, Ctrl Shift Q. Ya, misalnya kalau ini list bullet ya, list bullet 1 atau list bullet 2 lah. Misalnya kalau kita cek di sini itu Ctrl Shift W. Karena Ctrl Shift Q-nya itu list bullet yang 1 yang level pertama. Gitu. Jadi kalau kita aplikasikan misalnya ini perlu list bullet yang tingkat pertama ya Ctrl Shift Q. Ctrl Shift W yang kedua, Ctrl Shift
E yang ketiga, Ctrl Shift R yang keempat. Gitu. Jadi Q QWERTY gitu. Q W E R. Q W E R. Sedangkan kalau numbering, Ctrl Shift A yang pertama, Ctrl Shift S yang kedua, level kedua maksudnya. Ctrl Shift D yang ketiga, Ctrl Shift F yang keempat. Gitu. A S D F. A S D F. Gitu ya. Jadi kita nggak perlu nyari-nyari lagi di sini. Gitu. Jadi misalnya ini tadi mau apa di bawahnya begini juga nggak apa-apa gitu. Atau misalnya Pak, kalau style itu bisa di copy berarti Pak ya? Misalnya, oh bisa, ya ini. Stylenya Pak Heru. Ya ini. Saya Ini kan. Nah ini kan style yang aku pakai ini namanya MOM. Nih ya Bang ya. Nih, aku bisa misalnya menggunakan style yang lain. Nih, laporan IPRO misalnya, gue pakai di sini, ya. Nah, IPRO itu kalau, nah itu bentuknya, oh sama ini dia. Ini sama. Nah, kadang-kadang keluar sama begini, Bang, itu karena pada saat aku setting untuk masing-masing style ini, aku pakai, ya, nih, aku pakai ini. Ini new documents based on this template. Jadi normal.x-nya itu akan ketimpa dengan style yang aku ubah-ubah di sini. Gitu. Ya, tapi ini style sheet itu bisa di copy. Caranya ngopi begini, Bang. Nah, ini ya. Kamu coba ke sini, Bang. Aku chat ke situ. Coba kamu Bang, download itu, Bang. Dari chatnya, aku udah kasih link untuk style sheet dokumen LOM. Kalau sudah ke download, udah belum, Bang? Woi. Oh, ya, masih. Total. Ya. Ini Dikopiin di ini, Pak. Kopiin kenapa? di chat. Dikopiin di chat, Pak, sorry. Oh, belum. Enggak, ini kalau itu kan ini stylenya itu kan Ya, yang itu berarti bisa, ini kan nge-save-nya di cloud ya Pak ya? Berarti bisa diakses sama siapa aja kan? ya ini aku di Google Doc. Ini aku sudah simpan di Google Doc. Oh iya. Terus ente download dulu itu style sheet-nya itu MOM, namanya MOM.x. MOM.x. Nah, nanti nyimpennya, ini aku mau kasih tahu cara nyimpennya. Ya, kamu buka Explorer, ya kan? Buka Explorer, terus ketik ini, persen, app data, persen. Ya kan? Karena aku nggak tahu masing-masing komputer siapa aja username-nya atau penggunanya, makanya aku pakai itu. Persen, app data, persen. Ya, kita tekan enter. Ya kan? Nah, dia akan masuk ke app data ini, roaming di tiap-tiap komputer. Ya kan? Nah, itu kita cari yang namanya Microsoft. Ya. Nah, di dalam Microsoft ini ada yang namanya Quick Styles. Nah, ini yang kita bongkar di sini. Terus kemudian style sheet MOM.x-nya itu kamu masukin ke situ. Oke. Gitu, Bang. Nah, nanti ketika kamu buka Microsoft Word, ya, ini di desain, di tab desain, itu pasti akan ada tambahan. Stylenya MOM itu tadi ya? Iya, betul. Ya. Nah, kita kalau mau pakai tinggal kita klik di situ, ya, terus kita tinggal langsung gunakan saja. Gitu. Ya, jadi nggak usah pusing-pusing. Kayak apa itu bikinnya? Ya, ini aku kasih tahu cara bikinnya. Cuma kalau misalnya
dikejar waktu gitu, dikejar waktu bisa tinggal kita pakai style sheet yang sudah ada gitu ya. Nah ini aku kasih contoh cara bikin misalnya list number ini ya. Nah list number ini kan di sini nih kita modify, terus kita kemudian pilih jenis numberingnya apa, ya kan? Misalnya numberingnya untuk yang pertama itu kita pakai ABCD misalnya, begini kan, ya kan? Nah kita oke aja. Nah ini ngatur indentasinya itu bukan di sini, Bang, bukan di modify kemudian di paragraf sini kita masukin di sini, bukan. Ya jangan, karena nanti akan berubah-ubah. Ya, indentasi itu maksudnya ini jarak dari kiri ke ini ke apa angkanya, kemudian jarak dari pinggir ke teksnya, itu indentasi. Ngatur indentasinya itu di sininya, ya di numberingnya sini atau di bulletnya sini. Caranya gimana? Caranya klik kanan di angka C itu, ya. Nah baru adjust list indent. Nah, ini dia yang nggak dikasih tahu Microsoft Word ke penggunanya ini. Ya, jadi alih-alih ya, bukannya kita mengaturnya lewat menu style ini, tapi inilah cara ngatur indent. Ya, jadi kalau misalnya ini mau diatur nih, itu klik kanan di sini, baru adjust list indent. Nah, ini dia. Posisi bulletnya di mana, posisi teksnya di mana, terus kemudian kita harus lengkapi dengan tabulasi untuk menyimpan tab-nya itu, ya. Jadi misalnya ini yang pertama, ini kita mau apa? Mau ada di sini misalnya ya di angka P ini ada angka di posisi P ini di atau posisi A ini ya. Nah, itu kan kira-kira bentar, kita hidupin dulu ruler. Ruler itu di mana itu? Ya ini kan, ya 0,8. Jadi ini kita klik di sini, adjust list indent, di sini 0,8, ya. Terus teksnya kita naikin lagi 0,8 jadi 1,6. Ya kita tambah lagi tabnya di 1,6. Gitu. Ya. Nah, misalnya ini list number 2. List number 2 ini kita modify, numberingnya kita tentukan dulu apa. Misalnya mau A kecil ya. A kecil begini. Kita okein aja. Nah, ngaturnya ini A ini mau di bawah E, ya kan? Nah, itu kita klik kanan di A, adjust list indent. Itu tadi berapa? 1,6 tambah 0,8 lagi 2,4, jadinya di 2,4. Gitu. Ya. Nah, misalnya ini yang ketiga. Yang ketiga ini bulatnya. Kita tentukan bulatnya kayak apa dulu. Numbering di bulat. Misalnya mau pakai ini, gitu kan. Kita okein aja, tapi nanti kita harus atur lagi. Itu si list indentnya itu di berapa tadi ini 08 16 24, berarti di 24 ini 24 misalnya ini tambah 0,8 lagi jadi 32, ya ini di tambah jadi 3,2 gitu. Jadi ketika ini mau kita samakan itu akan langsung sama. Itu Bang, gimana Bang? Pusing nggak Bang?
Oh, babaknya aduh, berangkat lagi. Teman-teman yang lain gimana? Tambah pusing apa tambah? Aduh. Ya, jadi eh, kita balikin lagi misalnya, jadi kita tutup kembali ya, coba ya. Oh, kita terusin sedikit ini ya, kita terusin sedikit ini teman-teman. Jadi tadi kan sudah di sini nih. Nah, sudah di sini, ya kan? Bikin suasana kerja di Word nyaman, ya dengan cara begini. Nah, ini ada apa? Jangan ada don't-nya, don't, please don't. Jangan buat style baru padahal sudah ada, atau mengada-ada buat style, gitu ya. Kita explore dulu style yang sudah ada, yang Microsoft Word tawarkan. Kalau bisa kita pakai ya kita pakai. Kalau betul-betul tidak ada, baru kita buat. Ya, terus kemudian kedua, ya ini sama sebetulnya yang 1 dan 2. Yang kedua itu jangan menghambur-hamburkan hard enter. Ya, maksudnya itu kayak gini misalnya, oh tapi ini nah, kita cari test case lagi nih. Misalnya seperti ini. Nah, ini ya. Jadi ada enter yang kebuang-buang seperti ini. Ya. Ini kenapa kok saya bisa tahu ini enter? Ya karena saya refill apa namanya dokumen formatting. Kalau kita nggak refill ini, ya nggak kelihatan ada apa di situ, ya. Jadi kalau menurut saya, ya buat saya, ini dokumen formatting ini adalah teman baik saya. Begitu pula ini. Kalau teman-teman lihat ya, kalau teman-teman lihat, nah ini kan kalau dokumen baru saya terlihat ada kayak ada kotak-kotaknya gitu kan. Tuh, garis-garis. Ya. Itu adalah text boundaries. Artinya batas di mana kita bisa menulis teks ya. Kalau nggak pakai itu, ya itu ada di sini nih, options. Terus kemudian advance, terus di bawah sini ada namanya nih, text boundaries. Kalau kita ini hilangkan, ya apa yang terjadi? Ya dia terus kemudian ini kita nggak pakai ini, ya kita nggak tahu ada apa di situ. Ya itu akan sangat membahayakan gitu karena kita nggak tahu ada apa di situ ya. Karena apa? Karena dari atas ke bawah ini kita bisa pakai hard enter ya, carriage return seperti itu, atau kita juga bisa menggunakan shift enter atau soft enter ya. Nah itu kan sama saja dari atas ke bawah sama, tapi ini perlakuannya beda ya. Artinya implikasinya berbeda kalau kita gunakan antara hard enter dan soft enter ya. Kalau yang soft enter ya, yang atas dan yang bawah itu akan satu format. Jadi misalnya kalau saya ketengahin, keduanya akan menjadi ke tengah. Tapi kalau yang hard enter saya ketengahin, itu cuma satu aja yang ke tengah ya. Yang di bawahnya ini tetap di sebelah kiri. Ya kan? Nah, ditambah lagi kalau kita nggak tahu batas di mana kita bisa menulis atau batas mana kita marginnya itu buat saya akan kesulitan gitu. Jadi saya biasanya menggunakan opsi menampilkan text boundaries. Ya. Mungkin buat teman-teman agak sedikit kaku gitu, ini kok kayak ada garis-garisnya gini. Ya, tapi itu sebetulnya membantu kita buat tahu di mana persis kita batas-batas nulisnya. Ya, kalau begini kan jadi saya tahu, oh headernya ada di mana ya. Naik sedikit, saya double klik sudah dapat header, ya kan. Kalau nggak pakai text boundaries, nggak tahu kita bisa dapat headernya itu di mana, gitu kan. Nah, gitu.
Jadi itu untuk menjelaskan ini. Ya. Hard enter itu tadi sudah contohnya. Terus kemudian jangan menggunakan lebih dari 2 jenis font. Ya, itu sudah menjadi kayak apa dogma atau apa namanya konsensus yang diterima pembuat laporan di seluruh dunia gitu. Jadi kalau bikin apa laporan atau anulah apa publikasi cetak yang kontennya banyak teksnya gitu ya. Itu kayak koran misalnya ya, kayak buku textbook, kayak apapun apa yang banyak teksnya itu jangan menggunakan lebih dari 2 jenis font ya. Nah, kemudian nah ini ada beberapa tips and trick ya, ini khususnya buat Mas Iluk karena nanti kita ngurusin konten. Mas Iluk nanti juga harusnya bisa mengedit gitu ya, mengedit dokumen ya. Itu anunya begini, jadi konten itu kan kita kombinasinya antara readability atau keterbacaan dan white space ya, dan ruang kosong. Nah itu secara kalau readability itu apa? Itu ini ya, satu baris itu antara 10 sampai 14 kata. Itu artinya apa? Kalau di satu baris dokumen itu misalnya nih ya. Nah, itu kalau kita hitung 1 2 3 4 5 itu kurang dari 10, artinya font kita kebesaran. Sebaliknya begitu juga. Di sisi lain, kalau kata-kata itu lebih dari 14 kata satu baris, artinya font kita kekecilan. Ya. Nah, itu sudah jadi sekali lagi patokan gitu ya. Kalau lebar margin kita segini, misalnya di A4 ini, itu ya begitu anunya, apa namanya, patokannya. Kalau kurang dari 10, artinya font kita kegedean. Kalau lebih banyak dari 14 kata, itu font kita kekecilan. Nah, spasi antar baris itu sesuaikan dengan dimensi kertas tentunya, karena kan ada yang pakai letter, ada yang pakai A4, ada yang pakai legal gitu kan, itu tinggal disesuaikan aja. Nah, desain itu harus kita lihat dari komposisi, konsistensi, dan restrain. Restrain ini kontrol diri ya, artinya kalau nanti Mas Iluk sudah bisa melayout ya, bisa menggunakan semua fitur Microsoft Word, itu pasti tergoda untuk bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu gitu ya. Nah, itu kita harus bisa mengontrol diri. Karena apa? Sebetulnya ada patokan. Jadi less is more gitu. Jadi sebetulnya yang nggak terlalu ramai juga informasinya akan sampai gitu. Ya, tentunya dibantu dengan white space ya, dengan ruang kosong. Nah, Mas Edo kemarin bilang cari ide gimana gitu kan. Itu tuh sebetulnya banyak ya. Jadi ini aku yang kepikir aja ini sebetulnya jauh lebih banyak dari ini ya. Ada Pinterest, ada Freepik, ada Juxtapose, ada Design Inspiration, Inspiration Grid, ya, 99 Designs. Oh ini semua .com ya, Pinterest.com, Freepik.com. Itu jadi nanti tinggal nyari dari situ, ya. Jadi itu, nah ini kan semua tips and trick ini pastinya itu latar belakangnya ada si Babeh nih yang gebuk-gebukin, ayo cepet gitu kan. Nah makanya kita tidak bisa nih terlena dengan nyari komposisi yang bagus, nyari font explore font yang macam-macam gitu. Karena Babe pasti dari belakang udah pakai gebukan kasur. Ayo cepat gitu kan. Nah, gitu. Jadi memang kita sesuaikan kebutuhan kita mendesain dengan waktu yang time frame yang tersedia.
Gitu. Nah, itu satu lagi cara belajar yang paling efektif itu praktek langsung. Ya, jadi sebetulnya yang begini-begini ini model begini-begini aku ngajarin gitu ya, itu sebetulnya kurang efektif kalau enggak langsung dipraktekkan atau langsung ketanggor kena masalahnya gitu kan. Seperti kemarin Ayu bikin minutes of meeting, aku bikin versi akunya, kemudian aku share style sheet-nya. Nah, itu nanti Ayu belajar lagi, apply lagi. Oh, ini begini, oh ini begitu. Style sheet-nya itu kayak apa, gitu kan? Nah, itu yang paling efektif untuk belajar. Gitu. Jadi sekali lagi untuk menampilkan ini style sheet-nya itu Control Shift Alt S ya kalau di Microsoft Word. Jadi style pane-nya atau jendela style-nya akan kebuka. Nah, di situ kan biasanya yang keluar itu adalah yang digunakan ya. Nah, cara ngecek style yang dipunya Microsoft Word gitu, kayaknya ini nggak ada yang saya perlu gitu kan. Jangan bikin dulu, tapi cek dulu di option, ya kemudian in use ini dipilih all styles, kemudian alfabetik aja yang gampang, supaya dari A sampai Z. Nah, gitu. Ini yang ada di Microsoft Word ini dan sebetulnya sudah sangat lengkap gitu. Jadi kita nggak perlu bikin baru lagi, ya. Nah, nanti kalau bikinan baru ya, bikinan user itu akan bisa di delete. Sedangkan yang bikinan Microsoft Word seperti ini body text misalnya, ini delete body text, nanti tuh nggak bisa, ya kan? Ada lagi body text. Jadi yang sedangkan kalau bikinan orang itu bisa di delete nantinya. Ya kalau punya sistem atau punya Microsoft Word itu nggak bisa di delete. Ya. Jadi kita cek dulu di daftar style sini apa style yang kita butuhkan ada. Tinggal kita sesuaikan aja. Misalnya ini heading 1 ya. Nggak pengen bentuknya begitu, ya kita ubah misalnya shading jangan biru misalnya begini misalnya itu misalnya. Gitu. Nah, nanti semua yang menggunakan style yang sama atau yang sudah kita tentukan itu akan otomatis berubah, gitu ya. Oke, sampai sini. Kalau teman-teman ada yang ditanyain. Partisipan. Halo, yang lain? Fat, apa kabar Fat? Halo Pak. Ini Fat sudah di rumah? Belum. Masih di kantor Pak. Lagi hujan. Oh, hujan. Oh, iya, Hujan deras. Oh, ya sama di sini hujan. Rata Hujan di rumah aku kedengeran nggak? Enggak sih Pak. Oh iya udah syukur. Berarti jelas gitu yang gua omongin. Takutnya ketutup hujan. Iya Pak. Kalau Fat ada kesulitan apa? Kalau disuruh pakai Microsoft Word kan biasanya dibuat ngetik aja kan, semua diambil dari menu kan biasanya kan ya. Iya. Nah, semuanya diambil dari menu sini, ya kan? Iya. Nah, ini ya boleh-boleh saja, Fat. Cuma kan menu ini kan akan berada di sini terus. Sedangkan kalau Fat lihat kan ini kan ngambil tempat ini. Nah, ini kalau kita lipat ya, kalau kita nggak pakai itu kan bidang kerja kita lebih luas, gitu. Iya. Itu maksud aku nah seperti ini kalau ruler yang selalu aku pakai gitu, ya itu aku
taruh di sini. Gitu. Nah, caranya ngubah-ngubah menu ini, Pak, itu kita Ya, tinggal klik kanan di di tempat yang kosong ya, Pak ya, di tempat yang Ya. kosong. Enggak di tempat yang kosong bisa juga ternyata, Pak. Aku selalu nyari tempat yang kosong gini, Pak. Customize the ribbon. Ya. Nah, di ribbon ini nanti coba dulu. Di sini ada quick access toolbar. Nah, ini yang kita ubah-ubah, ya. Nah, ini yang kita punya yang ada di sini itu. Gitu. Ini kan kalau kita lihat nih auto save, option. Ini option untuk apa? Untuk ini file option itu. Nah, aku sering pakai itu, makanya aku taruh di sini tuh kan. Jadi nggak usah file option. Nah, tinggal klik di sini aja, gitu. Terus di sini perlu untuk apa namanya preview. Nah, ini aku perlu sering sekali preview kayak apa sih tampilannya. Oh ya udah benar, gitu kan. Nah, kemudian ini untuk setup halaman, ya kan. Jadi nggak perlu file setup file, page setup gitu. Jadi langsung ada di sini. Nah, ini apa namanya chat. Jadi kata misalnya ini inti jawaban ke EBK, nah kita mau samakan dengan yang ini point to discuss itu. Jadi kita klik di situ, kita klik di sini, ya kita klik apa paste di situ. Ya, dia akan menjadi persis seperti ini, gitu. Itu gunanya apa paintbrush ini. Paintbrush itu apa sih? Apa Fat? Iki apa Fat? Namanya Fat? Chat apa? Kuas chat. Ya. Nah, terus kemudian ini apa? Paragraf formatting ini aku perlu tahu, ya kan? Kalau nggak begini kita nggak tahu nih kita mulai dari mana gitu kan. Tapi kalau di sini, oh ini jadi tahu. Terus kemudian ini font sama apa huruf apa besaran fontnya. Nah ini besar, misalnya kita ini begini ya, begini. Ya, kalau kita males gitu, bukan males, jadi artinya ini sesuai nggak nih sama yang saya butuhkan gitu kan. Kadang-kadang kita nggak tahu angkanya kan, kita hanya tahu oh ini segini cukup deh gitu. Kalau udah cukup ya berarti angkanya 26 gitu kan. Gitu. Nah ini yang sering nggak kelihatan. Ini susah ini apa namanya ini apa namanya pangkat atau ke bawah ini apa subscript superscript. Nah, ini subscript ya, misalnya Wibowo menjadi subscript gitu, sedangkan jawaban ini menjadi superscript. Nah, jadi apa pangkat ya, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4 gitu ya, atau derajat gitu misalnya Mas Diki derajat gitu ya. Nah, ini kita pakai begitu. Ya kan? Itu susah, maksudnya apa bisa kita temukan, cuma menunya masuk kemana-mana gitu, gak karu-karuan. Tapi kalau misalnya bold kan kita tinggal kontrol B, ya kan? Kalau miring kan kita tinggal kontrol I. Underscore kita apa garis bawah kita kontrol U gitu, ya kan? Gampang. Itu apa? Semua sudah di tangan kiri semua itu. Nah, terus kemudian ini kan juga apa namanya kita perluin gitu kan. Ini mau kita ganti merah gitu. Terus ini ada alat edit yang sering kita gunakan gitu untuk highlight ini itu lowercase. Nah, ini sebetulnya ini Shift F3 ya. Jadi ini kalau kita tangannya lagi di keyboard ya, misalnya begini nih. Semua permintaan akan pada misalnya ini aja nih ya. Aku nggak mau ini begini nih point to discuss ini. Gede semua. Aku maunya begini. Tuh kan, tinggal Shift F3. Ya, jadi kita jangan diketik lagi, jangan. Ya, gitu, jangan repot. Jadi begini, mau digedein semua boleh, mau dikecilin semua boleh, mau di apa itu? Besar kecil boleh, ya. Nah, itu aku kasih di sini tetap. Kalau tangan kita ada di mouse, ya, kita lagi pegang mouse, kita tinggal
tekan sini. Jadi nggak usah cari-cari gini, nggak usah takut. Ya. Itu tadi shift F3 ya, Pak? Shift F3 ya. Jadi kalau misalnya lagi ngehang. Shift F3. Jadi misalnya ini ya semua bentar. Halo. Nah. Ya. Kok belum? Oh, belum juga. Mana ya? Nanti ini semua bahannya aku catat ya. Jadi kalian nggak perlu catat. Jadi shortcut itu terus kemudian cara ganti ini ya, cara masukin style sheet ke komputer masing-masing ya. Ya, Pak. Nah, jadi kalian nonton aja, nggak usah. Kecuali kalau mau ikut kan. Tapi kalau ngikut kan jadi susah, ini kan screen-nya punya aku kan. Ini rapot ini. Mengapa demikian? Kita close saja dulu. Coba satu. Tambah. Nah, ini sebetulnya ada alat yang menarik ini, Jo. Ini namanya Everything kalau ayo sudah pakai atau belum ya? Pak, kalau Everything misalnya kenapa? kalau misalnya ngatur spasi itu, Pak, gimana ya, Pak? Nah, ngatur spasi. Jadi gini, kan misalnya kita bikin baru dulu ya. Kita bikin baru atau kita pakai yang sudah ada itu. Misalnya gitu. Nah, ini ya, misalnya spasi ini kan. Jadi spasi itu ada dua. Spasi antar paragraf ya, antara ini dan ini. Spasi interparagraf. Jadi di paragraf ini, nah ini spasinya mau kayak apa, ya kan ya. Nah, itu kita kalau mau cepatnya sih bisa pakai ini, ya paragraf setting langsung dapat sini, ya. Kalau di menu home itu kamu di sini nih di pojokan sini, ya ini paragraf setting nih, tuh sama. Kalau kita klik di sini terus klik di sini itu sama paragraf setting ya. Nah, paragraf yang inter dulu ya, yang jadi yang di dalam ini sendiri itu di sini, ya di sini. Jadi inilah spasi interparagraf. Ya, jadi kalau mau single, double. Nah, yang suka menjadi masalah yuk, kalau misalnya kita sudah judul misalnya, judul nih, ini judul. Nah, sorry, misalnya ini kita clear all dulu, baru kita kasih judul nih. Judul ini title ya, style-nya kita pakai title, dia sudah ada. Nah, yang sering menjadi masalah, judul itu semakin besar font, itu spasi interparagrafnya akan semakin besar. Ya, itu akan berakibat pada sempitnya sisa spasi yang tersedia untuk teks kita. Itu misalnya biasanya untuk poster atau untuk ya termasuk di laporan ini juga begitu. Nah, ini kita bisa akalin. Jadi si paragraf ini ya, title ini, paragrafnya itu interspasinya ya kita paksa exactly. Ya, kita paksa exactly. Exactly itu seperti apa? Seperti ini. Jadi cara aplikasinya gimana? Kita lihat nih. Title kita ini pakai 28 hurufnya, size-nya, ukurannya. Ini minimal itu 28 yuk. Kalau kita tentukan itu 28, itu akan nempel antara ini dan ini. Nempel banget ya, Pak? Ya, akan nempel banget. Tapi itu tetap bisa terbaca.
tetap bisa terbaca dan menyisakan sisa yang cukup untuk teks kita. Ya, ini yang biasanya kita gunakan. Jadi interparagraf spasi itu di sini, ya. Nah, kalau kemudian antar paragraf, ya spasi antar paragraf itu ini yuk, nih di sebelahnya, gitu. Jadi misalnya ini kita harus sesuaikan juga sama ininya, sama fontnya. Misalnya ini kan fontnya kan 11 ya. Nah, 11 itu di list bullet 3 ini ya, itu kan pakai font 11. Kita antar paragrafnya. Nah, ini bisa kita sesuaikan. Ini di sini aku pakai di atasnya, kita kasih 2 poin, di bawahnya 2 poin. Boleh juga misalnya 6. Ya. Tapi kalau kalau numbering begitu, daftar begitu kita kasih settingan ini, dia tidak akan teraplikasi itu 66 itu. Karena apa? Karena di atasnya itu style yang sama, misalnya list bullet 3, di bawahnya list bullet 3, makanya dia tidak akan menambah spasi kalau misalnya same type of style. Jadi misalnya kalau sama-sama ini terjadi begini yuk karena ininya gede ya. Kalau misalnya bulletnya kecil aja, misalnya numbering kecil, numberingnya kecil aja misalnya ya. Nah ini kan kalau kita paksa begini, ini kita nggak pakai maka akan jadi begitu. Kalau kita pakai akan terjadi, nah begitu. Ya jadi kalau kita mau samakan semua spasi antar paragraf, ya ini jangan dipakai, gitu. Oke, ya. Apalagi tentang spasi ya. Spasi itu kayaknya si gede aja si numberingnya. Si numbering ini kalau misalnya kalau kamu lihat ini kan aku macem-macem nih. Iya, kan? Pak. Kalau misalnya nggak sama seperti punyamu, ini define new bullet. Ya, define new bullet itu kita bisa pakai simbol, bisa pakai gambar, bisa pakai font juga. Jadi misalnya kita nyari gambar apa misalnya school icon, ya. Tapi kita mestinya icon aja dong karena itu dia kecil-kecil kan. Ada icon nih misalnya begini ya, kita pakai ini misalnya, ya. Nanti dia akan menyesuaikan. Meta file aja nggak apa-apa. Oh nggak mau. Halo. Iya, Pak. Oh enggak, ini maksud aku ini kok nggak mau. Harusnya dia mau. Gimana sih? Udah teriak-teriak halo kok ini tuh nggak mau. Ya. Coba yang ini. Harusnya mau deh. Tuh begitu dia munculnya. Udah. Nah gitu Iya. kan. Nah gitu. Ya. Gitu. Itu kalau mau pakai picture ya. Tapi kita juga yang biasa yang aku lakukan itu, nah itu dia akan nambah itu library-nya ke kita itu. Akan nambah terus. Ya, itu aku biasa pakai simbol aja. Nah, di simbol ini yang bisa kita mainkan itu pertama simbol, ya kan? Ini simbol ini. Terus kemudian wingding, ya. Sebelum wingding kita ada yang namanya webding. Ya, di situ juga lucu-lucu tuh. Kita ketik aja webding, ya. Tuh. Nah, gitu kan. Misalnya mau pakai ini bisa. Tuh. Ya. Nah, selain webding itu tadi wingding, ya.
Sorry, wingding itu ya ini dia. Nih kan mau begini. Nah, di atasnya juga masih banyak ini ono. Nah, wingding itu ada 1 2 3 yuk. Jadi wingding 1, wingding 2 gitu. Ada wingding 3. Banyak juga ya. Ya, insya Allah nggak kehabisan. Nggak kehabisan itu. Selama ini cuma yang ada di situ doang. Yang Pak, ada yang di situ dipakai. aja ya. Nah itu termasuk warnanya yuk. Jadi ini kan hitam aja, jangan hitam. Kita bisa misalnya ini, tapi tadi kan wingding tuh. Nah ini misalnya di wingding 3 kita bisa merah misalnya. Ya, jadinya merah dia. Ya, jadi di simbol tadi kan kita tahu jenis fontnya. Ya. Misalnya kita pakai wingding aja, gambar telepon ya. Tapi gambar teleponnya maunya merah gitu. Nah, itu dicek lagi di sini di font biru misalnya gitu. Nanti teleponnya jadi biru gitu. Tuh ya. Oh iya. Tapi itu disesuaikan. Kalau ini misalnya 11 ya, jangan lebih dari 11 juga si ininya apa namanya bulatnya itu. Ya jadi, nah parahnya ini nggak bisa diedit yuk. Jadi kalau udah ini ya udah pasti yang tadi kita tentukan. Jadi misalnya ini nggak bisa diubah warnanya jadi hijau gitu, nggak bisa. Oh nggak Kita bisa. nggak bisa, kita harus define lagi. Gitu. Kita harus misalnya mau tetap pakai ini boleh, tapi harus define lagi. Fontnya itu mata di wingding. Ini jangan 16, ini 11 aja. Warnanya hijau gitu misalnya. Oh. Gitu. Jadi ini agak Jadi parah baru juga. lagi gitu ya Bu ya? Bikin baru Pak lagi, ya? bikin baru. Nah, gitu kan. Ini kelihatannya sama kan? Iya. Kelihatannya sama, tapi padahal ini sudah berubah semua tuh. Gitu. Jadi insya Allah tidak akan kehabisan bulat-bulat ini, tapi asal tahu cara nyarinya aja. Gitu. Jadi ini kalau punya aku sekarang kalau bulat begini udah berantakan ini tuh. Sudah bekas yang kemarin-kemarin gitu. Dan ini ya kalau kita pakai dan cocok sih nggak apa-apa. Kadang-kadang sih atau apa namanya terutama untuk ukuran gitu kan. Ini sama ini aja tuh. Ini kecil, ini gede, ini kecil, ini gede kan. Macam-macam gitu. Jadi ketika selesai buat satu itu nggak bisa dipakai, bukan nggak bisa dipakai, ya untuk saat itu aja gitu. Di file yang lain, di dokumen lain mungkin nggak kepake karena terlalu besar gitu kan, atau warnanya nggak cocok gitu, nggak bisa diedit ini masalahnya ini. Gitu ya. Nah, ini 18 tadi. Apalagi? Sebenarnya banyak, cuman kalau diginiin ditanya langsung jadi bingung sendiri Pak. Jadi bingung ya. Nah, makanya apa namanya yang paling Tanya bagus dong, Pak. kan? Tanya dong. Apa? Nanya apa lo? Kalau kita dibikinnya di WPS, terus kalau Word-nya 2010, 2013, 2016, 2011 gitu ya. Itu beda nggak sih Pak itunya? Jadi Pak? gini, fitur yang aku jelasin itu minimal 2016, Bang. Oh, berarti nggak. Jadi di bawah itu nggak bisa. Di bawah itu apa namanya? Selain nanti dia versinya berbenturan, artinya pasti akan ada apa namanya? Tidak kompatibelnya walaupun sedikit ya. Gitu. Jadi aku tidak bisa menjelaskan di sebelum 2016 karena apa? Karena aku sendiri pakai 365 kan. Nah, 365 itu kompatibelnya ke 216 minimal. Jadi 216, 2019, 2021 itu aman. Atau di kalau ente pakai 365. Gitu, Bang. Mana yuk? Apalagi yuk? Oh iya, yuk.
Oh, si Ayu baru. Iya, Pak. Enggak. Gue saranin ya kalau misalnya ente share screen di Zoom atau di Team itu baiknya ya baiknya nih. Karena mata gue udah susah ya. Itu digedein yuk. Nah, digedein. Tadi siapa si Wulan kan share screen-nya begini. Nah, share screen kan begini, aku itu apa ini? Yang Mas Diki ngomongin apa? Itu ada di mana? Itu aku nggak kelihatan. Masa Allah ini apa? Inilah ilah. Aku terus terang itu matanya nempel ke layar. Ya karena nggak kelihatan nih. Nah ini, kamu tahu kan scrolling begini kan? Iya, tahu Pak. Pakai Tahu. kontrol ya, begini. Nah gitu ya. Jadi setidaknya yang apa? Nah kalau begini kan enak tuh kan. Oh iya ini lah gitu loh. Jadi aku mau ngasih taunya, waduh takut nggak sopan gitu kan. Mbak itu di scroll di apa zoom in. Takutnya nggak tahu nanti dia kan repot gimana gitu. Tapi Berarti kita yang request Pak, bukan Pak Heru yang nanti yang baiknya, nah begitu kan, supaya kita tahu. Oh ya. Nah ini misalnya kalau kerja sendiri sih ini yang begini sih nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya share screen ya baiknya dimatikan gitu kan. Gitu. Tapi tetap kita tahu bahwa itu ada alatnya buat kalau di home kalau nggak salah. Nah ini dia, ya. Gitu. Jadi, nah ini kalau tadi Bembeng kan style sheet ya Bang ya. Style sheet aku masukin nanti di masing-masing komputer. Nah ini Bang, menu ini Bang, ya itu kalau mau kalian pada mau pakai menu saya ini, itu juga ada anunya Bang. itunya ya, Ada filenya Bang, iya. ya. Ada filenya. Filenya itu namanya ini Bang. Nih, filenya namanya ini Bang. Nih, Word customization. Jadi ini ya, itu kalau ribbon itu bisa diekspor Bang. Jadi ini ya si quick access toolbar itu bisa diekspor dan bisa diimpor gitu. Jadi kalau Bembeng buka ini ya, ini menu aku punya. Sorry, mana chat? Iya. Nah itu, kok Bambang doang sih? Gak sopan kamu Bang. Nah gini, to everyone. Nah ini kalau di download itu akan dapat satu file namanya satu file namanya Eki Belajar. Nah ini dia, Word Customizations Export UI. Ya, jadi user interface-nya yang aku punya ini bisa kalian adopsi juga, tinggal pakai. Jadi nggak usah ngikutin, dari mana ya, daripada pusing, ya kan? Mendingan ini di copy lalu di impor. Jadi tinggal diklik kanan, customize, terus ke sini import. Nah, di mana tadi itu kamu simpennya setelah download tadi itu? Ya kan? Gitu, Bang. Itu kompatibel di semua versi, Pak. Untuk 2016 minimal, maksimal. Kalau ke belakang minimal berarti. Jadi kalau 2016 ke bawah nggak akan bekerja. Gitu. Jadi ini aku bikinnya dulu sekali itu kan dari sama seperti kalian di 2010, tapi kan aku kan update terus, jadi 10 ke 2013, 2013 ke 2016 itu aku ekspor lagi nanti diimpor lagi di versi yang berikutnya, sehingga ketika aku ekspor itu adalah hasil eksporan yang versi terakhir gitu. Nah, versi terakhir ini kan aku pakai 365. Nah, itu minimal dipakai oleh yang 2016 gitu.
Gitu. Luk, ada yang ditanya lagi, Luk? Udah, Pak. Udah. Jadi gitu, Luk. Jadi nah, kenapa kok aku pakai 365? Ini juga ada sebabnya karena si Microsoft ini yang terakhir kan ngeluarin 2021. Jadi Office 2021. Itu Office atau Microsoft itu mengupdate yang 365 selalu paling depan atau paling duluan. Ya, jadi kalau ada fitur-fitur dulu kan di Microsoft di Word ini kan nggak bisa nampilin foto 3 dimensi, sekarang bisa, gitu kan? Dulu di Microsoft Word yang offline ya, yang ada angkanya itu 2013, 2016 itu nggak bisa, misalnya nampilin icon. Dulu nggak ada icon itu, jadi insert icon, khusus icon ini nggak ada, ya. Nah sekarang bisa. Nah penambahan fitur ya di keluarga Microsoft itu paling cepat itu adalah terjadi di Microsoft 365. Nah sayangnya Microsoft 365 itu sifatnya subskripsi atau langganan. Nah, tapi kan bangsa Indonesia nggak mau dong dikibulin begitu kan. Jadi kita pasti punya ada versi Pak Taninya, ya seperti yang saya pakai ini. Jadi ini versi Pak Tani yang saya gunakan itu tetap subscription, tapi hanya sekali bayar, dan sekali bayarnya pun nggak juta-jutaan, ya. Paling 25.000 gitu ya. Gitu. Jadi kalau kalian nanti kapan tahu gitu ada yang mau install ulang, kebetulan perlu install ulang karena udah terlalu lemot misalnya ya, terus mau install ulang, aku saranin kita beralih ke yang 365. Karena pertama itu update paling cepat, kedua support akan selalu diberikan. Kalau yang offline, yang 2021, itu insya Allah kata si Bill Gates-nya itu paling terakhir yang offline. Selanjutnya, 2021 kan namanya bukan Office 2021, melainkan Office LTC kan. LTC itu apa? Long Term Channeling, kalau nggak salah. Jadi, habis itu sudah bukan nggak akan diupdate lagi ya, tapi support terhadap itu akan makin dihapuskan. Support akan mengundurkan diri kali Pak. Bukan mengundurkan, memang sudah mengundurkan diri, Bang. Oh, udah. Iya, cuma kan artinya yang versi yang angka-angka itu sudah nggak akan dibuat lagi, Bang. Gitu. Jadi mereka karena kan itu sudah tidak menguntungkan, Bang. Selain banyak dibajak, tidak menghasilkan stream ya, revenue streamnya itu berhenti ya kan, sampai orang beli satu kali aja. Nah kalau langganan kan orang harus beli terus, Bang, tiap bulan bayar, ya kan. Nah kita ini versi Pak Taninya ini itu bayar sekali, itu pun cuma nggak sampai 50.000, tapi semua fitur kita bisa dapat, selalu diupdate. Ini kalau misalnya ini aku file account, terus kemudian ada update di sini ya. Nah, ini lagi mikir. Itu biasanya akan ada update lagi, ada update lagi. Nah, itu tidak terjadi di versi yang offline, Bang. Gitu. Itu yang menurut aku sayang kalau kita terus-terusan bertahan di yang offline. Gitu. Kita alihkan saja ke sini. Selain karena ini update-nya bagus, update-nya terus-terusan, sehingga fitur yang paling kiwari, dia juga terintegrasi sama cloud, ya kan, sama OneDrive ini. Ini aku sampai ini ada tiga OneDrive ini, ya.
Karena saking murahnya itu Office 365 ini gitu. Tapi emang legal Pak ya, yang di bawah 50.000 itu legal Pak? Gini, jadi kalau legalnya sih, aku nggak tahu gimana dia ngakalinnya ya, Bang. Tapi sejauh ini, nah ini Office update, kalau aku update, dia akan update. Sejauh ini, aku sudah pakai 4 tahun, itu lancar, gitu loh. Lain ya, halnya dengan Google Drive yang unlimited itu. Aku juga pernah beli sampai 3 akun, tapi dipakai 3 bulan, nggak sampai 3 bulan, itu di ban atau ditutup sama Google-nya. Tapi ini aku sampai sekarang nggak ada masalah ini. Tuh, jadi aku nggak tahu dia ngakalinnya di mana. Tapi jelas. Ini yang beli di Tokped itu Pak? Iya. Tapi sekarang banyak nggak di Tokped juga banyak, Bang. Jadi misalnya di ini aku waktu itu belinya kalau nggak salah. Iya, ini aku beli, kalau yang ini di Tokopedia ya. Cuma yang ada beberapa akun Office aku yang lain itu belinya ada yang orang yang nawarin di Telegram gitu loh, Bang. Oh. Gitu. Jadi cara masangnya pun ya itu gampang, nggak perlu hard disk, nggak perlu flash disk, nggak perlu apa. Kalau 365 ini, Bang, kita cukup datang ke office.com, Bang. Jadi download di sana ya itunya. Iya, langsung diinstalin sama dia. Jadi kita tinggal ke office.com, ya kan? Kita masukin akun kita yang sudah dibuatin orang itu. Ya kan? Misalnya. Nah, ini karena aku sudah luar biasanya diterima ya. Nah, ini ya. Nah, ini karena aku sudah download. Nih. Ya kan? Ada langsung install Office, Bang. Gitu, 365 app. Nah, ini akan menginstall nah ini. Gitu. Jadi ada Team, ada Word, Excel, PowerPoint, OneNote gitu. Nah, itu PR yang punya saya tuh Pak. Yang Teams di laptop itu nggak bisa connect dengan Teams di HP. Iya, itu kenapa ya? Masalahnya sama-sama pakai akun yang dibuatin yang pas saat beli 365 itu. Tapi yang di HP kan bisa ya? Yang di HP bisa, cuman channelnya nggak keluar gitu. Oh. Dan pada saat di kemarin nyobain yang join meeting itu kan nggak bisa. Ya, yang bisa itu pakai HP. Tapi bisa yang bisa login. Pakai laptop. Ya, tapi bisa login di HP itu bisa login pakai akun Office 365 itu. Tapi dia channel apanya itu nggak keluar dan pada saat join meeting itu nggak bisa. Ini juga ya. Iya, itu kenapa itu ya? Aku belum tahu tuh. Nanti coba tak cari itu sebabnya apa itu. Ya lupa pada saat ada Pak Heru kemarin. Iya. Yuk, apa lagi? Udah itu aja atau apa? Saya udah keluar duluan, Pak. Iya, ayo udah keluar duluan. Terus yang lain kalau misalnya ada yang Pak, ada ini. Kalau untuk yang kadang kan saya tuh install itu antisipasi Word-nya nggak jalan itu kan ada WPS, Pak. Iya, pakai WPS. Terus? Memang fitur-fitur yang dari WPS yang baru saya temuin yang nggak kompatibel itu adanya mailing itu ya, mailing list ya. Oh, apa namanya? Mail merge. Mail merge apa mailing list ya. Jadi kayak kalau kita bikin sertifikat 1 tapi bisa ngangkut database di Excel itu, Pak. Oh iya, itu mail merge namanya. Mail merge ya. Oh iya. Mail merge ya. Itu nggak bisa. Kalau di WPS nggak bisa, kalau di Word 3 udah Microsoft Word bisa. Bisa harusnya itu, Maya. WPS mah bisa kalau harus. Oh, apa ya? Fiturnya nggak ada. Oh. Kadang-kadang kan ada file yang 365 itu nggak bisa dibuka di WPS juga gitu. Mungkin
ada feature apa yang nggak ada itu ya. Nah, kalau misalnya sebenarnya kan saya install WPS itu karena antisipasi kalau Nggak berjalan Word-nya. Word-nya nggak jalan ya sebenarnya. Cuman itu kalau tiap saya buka Word, Excel itu manggilnya yang main WPS atau terus. WPS terus gitu. Ya diubah anunya, default-nya, Bang. Diubah ininya ya, default-nya berarti ya. Kamu tekan start, ya tombol start. Tekan, terus ketik start. Default. Nah, nanti itu ada default apps, Bang. Nah, default apps itu nah ini nanti kamu tentukan apa dibuka pakai apa. Misalnya ini ya. Misalnya docx kamu mau buka pakai WPS, tapi Excel tetap mau pakai Excel gitu misalnya. Itu kita pakai Office gitu. Iya, itu harus ditentukan di tiap ininya. Di tiap tipe filenya ya. Wah, lama ini, Bang. Pokok gitu. Tekan tombol start, terus ketik default. Jadi nggak perlu nyari-nyari sini, ya, nggak perlu nyari-nyari di mana ini. Ya, klik kanan open with biasanya. Waduh. Nah ini misalnya, Bang. Ya kan, Excel berarti di X, Bang. Coba. Excel misalnya. Excel tuh. Oh, kalau ini peranu ding. Aljabar ding. Bang, Excel gitu kok. Excel. Ini kan ini D ini padahal. Nggak berurut ya. Ini dia nih kan. Nah, ini kalau apa namanya? Kalau ininya WPS gitu, kamu WPS-nya dicari yang WPS gitu. Nah, ini juga nih Excel. Ini ada yang aku pakai LibreOffice juga sih sebetulnya. Itu diganti ke apa namanya? Yang lain. Excel X. Nah, ini kan. Nah, ini. Excel S choose default. Defaultnya bisa Excel, bisa LibreOffice. Nah, kamu mungkin di sini ada WPS, ada Excel gitu. Kamu pilih yang Excel. Apalagi, Bang? Udah Pak, sebentar itu Pak. Oke, kalau misalnya udah, Pat, nggak ada yang tanya, Pat? Iluk? Ada, Pak. Belum, Mbak. Ya udah. Kalau gitu, Pak, nanti ya, Luk ya, sambil Fatona, Iluk, sambil kalau ada mentok kesulitan gitu, dicatat. Nah, nanti apa namanya? Kita ketemuan lagi, sampai siapa tahu aku tahu ada apa namanya solusinya atau teman-teman yang lain, jadi bisa saling belajar gitu ya. Maksudnya itu begitu gitu di forum ini. Ya, gitu. oke, Pak. Ya, oke. Aku kira gitu aja dulu ya, Mas Iluk, Bembeng, Fatona, Ayu, terima kasih udah sempetin. Sampai nanti Pak, ketemu. next pertemuannya usul Pak. Jadi apa? Kalau boleh sih mengilustrasikan report dari unformat, nggak usah banyak-banyak, misalnya kan misalnya 5 lembar, tapi udah include yang terkait dengan apa
numbering tadi kan, Ya. Nah, Ya, list ini tadi, Hmm. terus sambil narik ke TOF itu ya, TOC itu ya. TOC ya, table of content ya, daftar isi. Nah, itu kan sebenarnya kalau nggak dilatih, nggak dilakuin, Iya betul. jadi mengilustrasikan seperti ini gitu. Hmm. Kan ada figure, gambar, table itu, maksudnya nggak harus, misalnya untuk tahap 1 misalnya daftar isi hanya untuk list numbering doang. Yang kedua kan gambar kan agak beda juga gitu ya Pak ya. Ya. Oke. Nanti aku Memang- buat dummy-nya yang lengkap. Yang aplikatif itu Pak, maksudnya yang Ya. di samping memang pendalaman ilmu Pak Heru ini kan, memang kan harus tahu kan sebenarnya Pak. Oke. Itu Pak usulnya Pak, semoga diterima dan berkenan Pak Heru. Terima di sisinya. Oke. Makasih semua teman-teman ya. Ya, Pak. Sampai Banyak, ketemu lagi. Heru. Ya, gitu dulu. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.